Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah salat Zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tiada henti-hentinya mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadiratnya, karena alhamdulillah di saat ini oleh Allah kita diberi rahmatnya, yaitu diberi kemudahan di dalam melaksanakan kewajiban sholat duhur. Alhamdulillah bisa tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu indikator ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan seluruh jamaah dapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kultum Zuhur siang hari ini saya akan melakukan materi tentang penyesalan manusia setelah mati. Penyesalan manusia setelah tiada disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 28 sampai 29 dan seterusnya. Yang kedua, penyesalan manusia setelah mati disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 42. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Ahzab Quran surat 33 ayatnya 66. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Haqqah surat 69 ayat 28 sampai 29. Kemudian 5, dalam surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 9 sampai 11. Dan yang keenam, di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 dan berikutnya. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat duhur yang berbahagia, agar di akhir nanti dimulai dari ketika kita saat sakaratul maut sampai nanti kita diusung ke alam kubur, agar tidak termasuk orang yang menyesal, maka ketika kita masih hidup saat ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita nanti tidak menyesal. Uraian singkat satu saja di dalam Quran surat Al-Furqan. Menawi dengan kagungan tafsir Quran Ibnu Katsir itu nanti akan lebih jelas, karena di sini saya tidak mungkin untuk menyampaikan secara panjang lebar, jadi hanya secara garis besarnya saja. Dalam Quran surat 25 surat Al-Furqan, manusia setelah mati menyesal karena ketika di dunia dia salah pilih dalam mencari teman, salah milih teman hidup. Kenapa demikian? Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208 Allah mengingatkan kepada kita semua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu Islam, masalah kamu Islam secara kafah utuh.
Wala tattabi'u khutuwati seton, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jangan kamu ikuti jejak-jejak setan. Innahu lakum, sesungguhnya setan itu bagimu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Tetapi kita tidak sadar, manusia kebanyakan ngikuti setan. Ketahuilah bahwa setan ini ada dua jenis, setan manusia dan setan yang gaib. Contoh setan manusia, pendengar sudah waktu duhur, pendengar ngajak sholat berjamaah, kemudian yang lain bilang nggak usah jamaah lah, sholat sendiri tidak apa-apa, kan waktunya panjang. Setan ini manusia setan gitu. Makanya hati-hati, kalau yang setan gaib ya itu merupakan bisikan. Tidak ada ayat, tidak ada hadis satupun yang menjelaskan bahwa setan itu mengajak manusia untuk berbuat baik. Tidak ada. Yang ada, setan itu mengajak, menyuruh untuk berbuat kejelekan. Di mana nanti penyesalannya? Nanti setelah mati, terutama nanti di hari kiamat nanti, itu manusia akan betul-betul merasakan penyesalannya. Karena apa? Di dalam Quran surat 33, surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 67, ini ada potongan ayat yang berbunyi yauma tuqallibu wujuhuhum finnar. Pada hari kiamat wajah orang zalim yang ikuti setan tadi dibolak-balikkan dalam neraka wajahnya. Nah di sana nanti menyesal, kenapa dulu saya ngikuti setan. Setelah merasakan wajahnya dibolak-balikkan dalam neraka oleh Allah, dia baru menyesal. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 34, orang-orang kafir dan orang zalim yang ikuti setan itu dikumpulkan di neraka jahanam dan diseret wajahnya. Oleh karena itu, maka mari bapak-bapak ibu-ibu kita jauhi bujuk rayuk setan. Termasuk beberapa waktu yang lalu, maaf ini sudah berlalu, tapi ini juga menjadi perhatian kita atau selalu ada dalam benak jiwa kita. Ketika pilpres kemarin itu banyak orang zalim, banyak kiai zalim, menyesatkan orang. Jadi ini zalim ini umum, walaupun dia kiai, ustadz dan sebagainya, tapi dia berbuat zalim sama. Wajahnya nanti akan diseret di neraka, dibolak-balikkan di neraka. Nah oleh karena itu, mari termasuk sholat nun sewu, saya ketika ngikuti sholat berjamaah di masjid yang ada di Semarang ini, itu shop yang lurus rapet itu belum pernah menemukan. Kecuali maaf di Masjid Raya ini saja kadang-kadangnya shop yang pertama, shop yang kedua sudah lain lagi. Apalagi nanti shop berikutnya, karena memang yang datang itu musafir. Tapi kalau non sewu jamaah yang biasa sholat di sini itu sudah tahu merapat, Pak. Alhamdulillah termasuk di musola saya, termasuk musola Masjid Al-Ikhlas. Tapi Pak, di bawah sana sholat itu disuruh, imam sudah menyampaikan syawu sufakum sampai selesai, tapi setelah itu terus langsung menghadap ke barat, Pak. Tidak diperhatikan. Ya sama saja, jadi jarang sekali. Ya saya ikhlas tidak ikhlas ya tetap ikut berjamaah di situ karena itu tanggungan imam. Nah kenapa non sewu? Ketika sholat berjamaah itu harus merapat, lurus, karena Rasulullah di dalam hadis yang kuat juga ini, Rasulullah itu pernah melihat setan masuk salah satu barisan warnanya hitam. Maka Rasulullah katakan, rapatkan.
Jadi itu panjenengan menawi sholat dimanapun, sholat berjamaah, yang lain tidak memperapat dengan tetap mendekat. Kalau mereka lari, jangan nampak ikut lari, tetap di situ. Yang penting kan sudah ada niat untuk merapat. Nah jadi ini, jadi tadi Quran surat 2 ayat 208. Jadilah kamu muslim, masuklah kamu Islam sebagai orang beriman secara utuh, termasuk waktu sholat berjamaah. Setelah itu jangan terus pergi sebelum zikir, Pak. Ini baca ayat kursi, diikuti zikir yang lain, doa. Kapan waktunya kalau tidak waktu sholat? Kalau kita sudah kerja sudah lupa, Pak. Nah maka inilah di dalam surat Al-Furqan itu diingatkan, kita harus bisa melawan setan dengan tentunya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan uraian 1 dalam Al-Quran, insya Allah hari Sabtu yang akan datang, yaitu di dalam Quran surat Al-Kahfi. Saat ini surat Al-Furqan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada seluruh para jamaah. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan umur yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat, termasuk memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, utamanya urusan rezeki diberi yang lapang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.